So guys, di video ini saya ingin berbagi kepada kamu mengenai hal apa yang saya pelajari dari Alex Hormozi. Kalau kamu belum tahu siapa itu Alex Hormozi adalah seorang pembisnis yang luar biasa suksesnya. Dan saya juga belajar banyak dari beliau. Di era digital ini, saya sudah sering bicara hal ini. Kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi, kita bisa dengan mudah belajar di era teknologi ini. Kita bisa buka Google, buka YouTube, buka ChatGPT, atau bahkan buka Instagram. Dan ini yang saya lakukan. Saya belajar dari Alex Hormozi melalui Instagram beliau, yaitu Alex Hormozi. Dan di video ini saya akan merangkum beberapa poin yang saya pelajari dari beliau dan semoga bisa bermanfaat juga untuk kamu. Jadi, poin pertama yang saya pelajari dari Alex Hormozi adalah how to make money in one sentence. Become amazing at one thing. Cara untuk menghasilkan uang yang banyak yaitu jadilah luar biasa dalam satu hal saja. Jadi, ini adalah konsep menjadi seorang yang terbaik. Kalau kita bisa menguasai sebuah keterampilan, suatu skill, dan kita bisa menjadi nomor satu, menjadi luar biasa, menjadi terbaik, saya yakin uang bukan jadi masalahnya. Ketika kita ahli dalam suatu bidang, pasti peluang itu akan datang kepada kita. Bukan kita yang datang ke peluang, tapi peluang yang datang kepada kita. Kenapa? Ya karena kita ahli. Kita punya suatu keterampilan itu untuk membantu orang lain. Untuk membantu orang lain menyelesaikan masalahnya, membuahkan hasil, dan menjadi lebih baik lagi. Jadi, saya juga belajar bahwa saya harus benar-benar fokus, konsisten, memilih suatu bidang, dan menjadi amazing atau menjadi ahli dalam bidang tersebut. Dan menjadi ahli ini tidak dibangun dalam semalam saja, tidak didapatkan dalam semalam saja. Perlu konsistensi, perlu dedikasi, perlu belajar, perlu coba lagi, perlu yang namanya perjuangan tidak instan. Dan itulah challengingnya atau tantangannya. Banyak orang berhenti setelah mencoba hal baru. Mereka berhenti di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Padahal untuk bisa menguasai suatu hal itu butuh waktu yang cukup panjang, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Jadi, ketika kita mengalami sebuah kesulitan, jangan berhenti. Kalau kita berhenti, terus mulai hal baru lagi, ya secara tidak langsung kita riset dari nol lagi. Hari ini coba desain, 3 bulan kok nggak ada hasilnya, terus pindah lagi, pindah editing. Ya, ini kan mulai dari nol lagi. 3 bulan editing nggak ada hasilnya, pindah fotografi lagi. Mulai dari nol lagi. Jadi, kalau terus-menerus cari hal baru, cari hal baru, ya kita mulai dari nol lagi. Dan untuk bisa menjadi ahli, perlu proses yang lebih lama lagi. Akan jauh lebih pintar, jauh lebih cepat kalau kita fokus pada satu hal dan benar-benar mendedikasikan waktu kita untuk mempelajari keterampilan tersebut. Oke? Jadi, poin pertama yang saya pelajari dari Alex Hormozi adalah become amazing at one thing. Menjadi ahli dalam satu bidang saja. Enggak 10, enggak 20, tapi satu bidang saja. Kalau satu hal ini sudah benar-benar kita kuasai, sudah di luar kepala, baru kita bisa menambah hal lainnya. Oke? Jadi, dan poin kedua adalah, if you want to be successful, you only need to do one thing. Be proud of your work. Kalau kamu ingin sukses, hal yang perlu kamu lakukan adalah be proud of your work atau bangga dengan apa yang kamu lakukan, suka dengan apa yang kamu lakukan, mencintai apa yang kamu lakukan. Saya juga belajar dari Mr. Beast bahwa if you want to be success, you need to do what you love for long period time. Kalau kamu pengen sukses, kamu harus melakukan apa yang kamu suka untuk jangka waktu yang lama. That is the point. Poinnya adalah jangka waktu yang lama.
banyak orang berhenti, maka dari itu mereka tidak sukses besar. Lakukan satu hal untuk jangka waktu yang lama, maka kita akan menang. Dan poin ketiga adalah consistency is the currency of credibility. Konsistensi itu penting. Kredibilitas atau kepercayaan, apapun itu, perlu proses. Tidak dibangun dalam semalam, tidak dibangun dalam seminggu, tapi perlu yang namanya konsistensi. Dan konsistensi ini mahal. Saya tahu, saya juga merasakan bahwa konsistensi ini adalah salah satu hal yang berat untuk dilakukan. Tapi hadiahnya juga besar. Konsistensi adalah hal yang besar, maka hadiahnya juga besar. Kalau kamu coba lihat orang-orang yang sudah sukses besar, pasti mereka memiliki sikap konsisten yang luar biasa. Dan itu adalah hal yang perlu kita contoh untuk bisa sukses besar juga. Dan poin keempat, mengenai how to be productive. Karena akhir-akhir ini saya mengalami masalah mengenai produktivitas. Jadi poin ini adalah poin yang sangat penting dan semoga juga bisa membantu kamu untuk lebih produktif lagi. How to be productive. Don't do anything besides the task you set out to complete. That's literally it. Atau cara untuk produktif adalah tidak melakukan hal lain yang sudah kamu tentukan. Contohnya, kalau hari ini saya bikin to-do list mengenai hari ini bikin konten, hari ini post konten, hari ini syuting konten. Ya udah, saya melakukan ketiga hal ini. Saya tidak melakukan hal lain selain ketiga hal ini. Itulah cara untuk menjadi produktif, yaitu tidak melakukan apapun selain pekerjaan yang sudah kita tentukan. Dan itu adalah hal yang penting. Pertama, kita merencanakan hari ini mau apa, besok mau apa, lalu kita menjalankan rencana itu sepenuhnya, artinya tidak menunda-nunda atau lebih parahnya menghindari pekerjaan yang sudah kita tentukan. Karena kadang hasil yang kita inginkan itu bisa didapat dari pekerjaan yang kita hindari. Jadi, mulai sekarang jangan menunda-nunda dan jangan menghindari hal yang perlu kita lakukan, oke? Dan poin terakhir ini juga mengenai sebuah produktivitas, yaitu it's amazing how much you can get done if you work for 12 hours without your phone. Without your phone. Ini adalah hal yang perlu digarisbawahi, yaitu without your phone. Di gambarnya divisualisasikan bahwa Alex Hormozi menendang sebuah handphone. Sekali lagi, it's amazing how much you can get done if you work for 12 hours without your phone. Artinya kita tidak harus bekerja selama 12 jam ya, tapi hal yang perlu digarisbawahi adalah bekerja without your phone, bekerja tanpa HP. Buang jauh-jauh HP kamu, bukan dibuang ya, tapi taruh HP kamu di ruangan yang berbeda atau simpan di mana yang susah untuk dilihat, susah untuk dipegang. Karena HP itu adalah salah satu sumber distraksi yang paling besar. Ketika kita pengen fokus mengerjakan suatu hal, tiba-tiba ada notifikasi, ada suara dari aplikasi 1, 2, 3, 4, 5, ada WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, everything. Itu adalah distraksi, dan distraksi ini bisa menghambat kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi, saya juga belajar untuk menempatkan handphone saya di ruangan yang berbeda, khususnya ketika saya fokus bekerja, karena saya juga sudah merasakan betapa luar biasanya ketika saya bisa bekerja tanpa handphone. Saya bisa lebih fokus, saya bisa lebih konsentrasi, saya lebih bisa mencurahkan semua energi saya pada pekerjaan saya, dan outputnya, hasilnya juga lebih besar lagi. Jadi, itu adalah 5 hal yang saya pelajari dari Alex Hormozi, dan ini sangat membantu saya. Alasan saya membagikan hal ini, karena yaitu
karena saya merasa bahwa 5 hal ini bermanfaat untuk saya dan semoga bisa bermanfaat untuk kamu juga. Dan saya juga mencoba untuk membuat video presentasi atau talking head seperti ini setiap harinya. Karena seperti yang sudah kamu tahu, salah satu tujuan saya adalah untuk bisa mahir berbicara di depan kamera. Jadi, saya harus terus konsisten, saya terus harus belajar, improve setiap harinya. So, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.